Bagaimana menjadikan Ramadan ini, bulan ini adalah Ramadan terbaik dari yang pernah kita alami, dari yang pernah ada. Karena sudah banyak Allah hadirkan Ramadan kepada kita, tapi kenapa ya kok hidup kita itu masih begini-begini saja? Padahal kalaulah kita tahu sungguh-sungguh betapa ya fadilah-fadilah keutamaan Ramadan, harusnya kita bisa lebih dari ini. Maka inilah pentingnya kita belajar sungguh-sungguh pada sore hari ini dalam beberapa menit ke depan, insyaallah membahas tentang bagaimana menjadikan Ramadan ini sungguh-sungguh menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Seandainya ya, sedahsyat Ramadan itu sudah datang menjumpaimu ya, dan engkau pun sudah melewatinya, tapi kok itu tidak mampu mengubah nasibmu, tidak mengubah perilakumu, maka tangisilah dirimu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bu RT, insyaallah, sekaligus bunda-bunda salihah, jamaah yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah. Saya doakan semoga kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini mendapatkan salah satu fadilah dari keutamaan Ramadan, yakni hadirnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh amal-amal ibadah terbaiknya, dan senantiasa dilapangkan, dimudahkan dari segala aktivitasnya maupun hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin, insyaallah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat sebaik-baik doa, yakni kalimat tahmid, kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat hamdalah ini adalah kalimat sederhana tapi bisa mengikat berbagai kebaikan yang Allah hadirkan kepada kita, agar senantiasa justru yang baik-baik terus ada di diri kita dan juga semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum merasakan ya adanya ketenangan, kemudahan, Allah akan gantikan dengan kalimah hamdalah ini. Allah akan gantikan musibah menjadi sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, uswatun hasanah, sayyidil mursalin, yang tentunya sangat-sangat kita harapkan kelak nanti kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah, di surga terbaik, bertetangga dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin, insyaallah. Tema kita hari ini adalah tentang best Ramadan ever. Jadi apa istilahnya? Judulnya aja bahasa Inggris gitu ya. Sebenarnya aslinya tentang bagaimana menjadikan Ramadan ini, bulan ini adalah Ramadan terbaik dari yang pernah kita alami, dari yang pernah ada. Karena sudah banyak Allah hadirkan Ramadan kepada kita, tapi kenapa ya kok hidup kita itu masih begini-begini saja? Padahal kalaulah kita tahu sungguh-sungguh betapa ya fadilah-fadilah keutamaan Ramadan, harusnya kita bisa lebih dari ini. Maka inilah pentingnya kita belajar sungguh-sungguh pada sore hari ini dalam beberapa menit ke depan, insyaallah membahas tentang bagaimana menjadikan Ramadan ini sungguh-sungguh menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita, insyaallah. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa agar Allah hadirkan hudannya, petunjuknya, rahmatnya, jalan terang dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb, wa rizqan thayyiban, rizki yang baik-baik, rizki yang terbaik ya Rabb, yang halalan thayyiban ya Rabb, wa amalan mutaqabbalan. Jadikanlah kami hadir di mushola Al-Ikhlas ini menjadikan salah satu amal solih yang Kau terima ya Rabb, yang menjadikan penyelamat kami saat nanti di hari penghisapan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa merasakan dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur, mudah mengambil hikmah dari setiap kejadian, setiap qada-qadar yang Kau hadirkan kepada kami ya Rabb. Wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang senantiasa Engkau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami. Amin, amin, Allahumma amin. Insyaallah, alhamdulillah. Berhubung tema kita adalah best Ramadan ever, menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik ya dalam kehidupan kita, maka kita harus kasih pondasi dulu motivasinya apa, mengapa ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita kaji, agar kalau kita tahu alasannya, motivasinya, maka kita akan semakin sungguh-sungguh dalam mengamalkan setiap materi nanti akan kita pelajari bersama-sama. Salah satunya saja dulu ya, mengapa tema ini penting sekali untuk kita pelajari. Para salafus saleh ini, masya Allah, ada satu makalah dari beliau-beliau ya, para orang-orang solih terdahulu, yang ini sangat menghujam khususnya buat diri saya pribadi. Makanya saya sampaikan, semoga juga bisa menjadi ibroh, menjadi sebuah hikmah buat diri kita bersama-sama. Para salafus saleh mengatakan begini, seandainya ya, sedahsyat Ramadan itu sudah datang menjumpaimu dan engkau pun sudah melewatinya, tapi kok itu tidak mampu mengubah nasibmu, tidak mengubah perilakumu, maka tangisilah dirimu. Insyaallah. Ini apa nih hikmahnya dari ini? Insyaallah. Kan Ramadan ini kan bulan di mana turunnya rahmat, turunnya ya masya Allah ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita pun juga dihindarkan dari siksa ya api neraka. Masya Allah, ini adalah keutamaan-keutamaan yang ya masya Allah yang sederhana saja, tapi ini sudah benar-benar fadilahnya luar biasa sekali. Tapi kalaulah ini ternyata tidak mampu mengubah nasib kita ya, maka kita harus banyak-banyak ya bermuhasabah lebih ke dalam diri ya, karena erat kaitannya ampunan itu dengan hadirnya solusi jalan terang dari setiap persoalan hidup kita. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim di bab ke-13 disebutkan, kenapa kok kita itu banyak sekali persoalan, seakan-akan rezeki, solusi itu kok nggak hadir-hadir. Itu ternyata kembalinya kepada diri kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Artinya ada sesuatu justru dalam diri kita. Ini diperkuat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ma ashabaka min hasanatin faminallah. Adapun segala bentuk hasanah, kebaikan yang baik-baik itu faminallah, datangnya pasti dari Allah. Wa ma ashabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk sayyi'ah itu adalah musibah, ujian, persoalan, rumah tangga belum harmonis, anak belum mudah untuk nurut, hajat-hajat kita yang belum terijabah, ini sayyi'ah. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Ternyata kembali lagi, datangnya dari siapa? Dari diri kita sendiri. Maka inilah menjadi salah satu turunnya bulan Ramadan, di mana turunnya juga bulan di mana Allah sejatinya kasih solusi jalan keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, manakala kita sungguh-sungguh mendapati keutamaan menjalani Ramadan ini dengan Ramadan yang terbaik. Maka ini penting sekali untuk kita pelajari tema kita hari ini. Bahkan ya bunda-bunda solehah, ada satu riwayat dalam kitab Adabul Mufrad ya, ini kitab Adabul Mufrad itu musannifnya, mu'alifnya itu adalah Imam Bukhari. Jadi penulisnya adalah Imam Bukhari. Di dalam kitab tersebut itu dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau menaiki sebuah mimbar, ketika beliau hendak berkhutbah ya, itu dalam satu tangganya itu Rasulullah SAW itu tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat amin. Kemudian naik lagi ke tangga mimbar yang kedua, Rasulullah kemudian mengucap lagi amin. Dan di tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah SAW kembali mengucapkan amin. Selanjutnya Rasulullah khutbah seperti biasanya. Selesai Rasulullah khutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kenapa tadi kami itu sungguh-sungguh mendengar engkau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali? Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan,
Sesungguhnya tadi di dalam langkah saya di tangga mimbar yang pertama, saya itu mendengar malaikat Jibril alaihissalam berdoa. Dalam doanya beliau mengucapkan, celakalah orang-orang yang menjumpai Ramadan kemudian melewatinya tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa tadi? Amin. Artinya apa kira-kira? Kalaulah Ramadan sudah datang kepada kita, ya sebagaimana bulan ini, kita kok melewati hanya begitu-begitu saja tanpa adanya perubahan yang menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya, ternyata ada doa yang mana doa ini sangat mustajab, yang mendoakan satu, Rohul Kudus, pimpinannya para malaikat. Siapa tadi? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu sudah mendoakan. Yang kedua, pimpinannya para rasul, Sayyidul Mursalin. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat mustajab. Maka ini Masya Allah sangat luar biasa sekali untuk bisa kita muhasabah. Kalau dalam tangga yang kedua itu, doanya malaikat Jibril adalah, celakalah bagi seorang hamba yang masih memiliki salah satu atau kedua dari orang tuanya, tapi dia tidak menjadikan orang tuanya itu, keberadaan orang tuanya itu wasilah menuju surganya Allah. Jadi kalau masih ada orang tua satu atau keduanya, dua-duanya ada, kok itu tidak menjadikan wasilah kita untuk semakin dimudahkan menuju surganya Allah. Artinya tidak kita bakti kepadanya, muliakan, bahagiakan mereka, kita juga ternyata dapat doa dari termasuk orang-orang yang namanya istilahnya muflis itu celaka gitu ya, orang-orang yang bangkrut gitu ya, Masya Allah. Kemudian kenapa ini kok juga golongan yang kedua ini penting sekali untuk didoakan? Karena Masya Allah, orang tua itu adalah pintu-pintu surga bagian pertengahan. Maka dengan kita memuliakan mereka, kita pun juga akan dapatkan ya Masya Allah pintu-pintu surga yang sangat istimewa sekali. Di tangga mimbar yang ketiga, Rasulullah SAW itu kemudian menjelaskan tadi ya, malaikat Jibril juga berdoa kepadaku apabila diucapkan ya namamu di depannya, kok dia tidak bersolawat atasmu ya, maka termasuk orang-orang yang apa tadi? Celaka. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Maka pentingnya juga yang ketiga tadi, kalau kita disebutkan nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perbanyak juga untuk bersolawat kepadanya, Masya Allah. Jadi penting sekali, ya terutama di tangga yang pertama tadi. Ini kaitannya dengan Ramadan kita. Kalaulah Ramadan itu datang kepada kita, ya sudah benar-benar ada di hari-hari kita, kemudian kita melewatinya, kok itu tidak mampu mengubah nasib kita, maka sebagaimana tadi para salafus saleh mengatakan, tangisilah dirimu. Ya, sebab berbagai banyak fadilah yang sudah Allah hadirkan, termasuk bulan turunnya rahmat, turunnya ampunan, turunnya berbagai solusi, jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita, tapi kok kita biarkan begitu saja, Masya Allah. Yang kedua, sebagaimana di pertemuan kemarin kita juga bahas ya, kam min shaimin, ya Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya ilal ju', kecuali hanya lapar saja, ilal ju'. Maka kalaulah Rasulullah sudah tahu ya, betapa banyak orang yang berpuasa, nah maka ini kita juga harus sungguh-sungguh dalam berhati-hati agar tidak termasuk dalam kategorinya, ya Masya Allah. Dan nanti jika waktunya cukup, kita akan bahas juga terkait dengan tema ini adalah hadis yang seringkali masyhur di kalangan para asatid ketika kutum tarawih. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sungguh-sungguh dia itu beriman, ini syaratnya ya, iman. Yang kedua, wahtisaban, artinya apa? Ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pertanyaannya, apa itu hakikat imanan dan ihtisaban ini? Nah ini nanti kita bedah insyaallah jika waktunya cukup. Maka sebelum kita masuk ke inti materi kita, ini tadi temanya tentang apa tadi? Temanya tentang apa? Menjadikan ya Ramadan ini Ramadan terbaik gitu ya, yang pernah ada, best Ramadan ever. Nah, agar kita sungguh-sungguh dapatkan apa istilahnya ya, keberkahan dari majelis ilmu, salah satu syarat hadir majelis ilmu adalah kita harus fokus. Kalau istilah bahasa Arabnya khusyuk gitu ya. Fokus itu harus benar-benar kita fokus dengan ilmu yang akan kita pelajari. Kalaulah masih ada yang kepikiran jemurannya gitu ya, dilepas dulu. Dilepas dulu. Ini tidak ada fokus tadi ya, tidak khusyuk gitu ya. Masya Allah. Maka yuk kita
coba benar-benar fokus dulu dalam beberapa menit saja ini ya ke depan. Nah, tapi sebelum itu coba dulu. Sudah siap fokus belum kira-kira? Hanya 5 insya Allah bisa fokus ya. Tapi coba kita tes dulu, sudah fokus benar-benar atau belum gitu ya. Coba mohon izin ya, kalau saya nanti bilang begini ya, aku dan kamu, nanti pakai gerakan ya, saling bersalaman, jadi langsung cari yang terdekat disalamin. Nah kalau bertiga rebutan nanti kalau bertiga ya, saling bersalaman gitu ya. Yang kedua, aku dan kamu saling tepuk tangan, itu tos dengan sampingnya. Kalau bertiga berarti tos bertiga gitu ya. Kemudian aku dan kamu saling mendoakan. Nah, kita saling mendoakan satu sama lain. Yang ketiga, yang keempat ya, mohon izin, aku dan kamu saling berpelukan gitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan tema kita hari ini ya. Nanti akan kita bedah bersama-sama ya. Saya ulangi lagi ya, ada yang baru datang. Yang pertama ya, bersalaman. Yang kedua, saling tos ya, tepuk tangan, berarti tos dengan sampingnya. Yang ketiga adalah mendoakan. Yang keempat adalah, yang terakhir adalah berpelukan. Siap? Coba kita tes seberapa fokus kita. Nanti kalau ada yang belum waktunya apa, dia sudah melakukan itu, artinya belum fokus. Nanti kita ulang lagi ya, berarti belum siap sungguh-sungguh. Ini yang biasanya seringkali ya, ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Niku mending masih masuk artinya. Ya, ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan gitu ya. Biasanya siapa? Bapak-bapak pas di khutbah Jumat, itu yakin saya. Masya Allah. Itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan ya. Kalau ditanya pas pulang ya, tanya suaminya, tadi khutbah Jumat materinya apa gitu. Nanti saya yakin deh. Padahal kenapa kok laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat dibandingkan dengan perempuan? Karena inilah memposisikan laki-laki itu sebagai seorang imam. Maka yang dikasih ilmu laki-laki dulu tujuannya untuk disiarkan kepada keluarga. Jadi sesekali boleh ditanya, tadi khutbah Jumat isinya apa gitu ya. Baik, coba yuk sarang-sarang. Siap? Coba ya. Aku dan kamu saling bersalaman. Ayo dicari salamannya. Aku dan kamu saling tepuk tangan. Aku dan kamu saling mendoakan. Aku dan kamu saling berpelukan. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah, berarti udah fokus ya, udah siap untuk kita belajar bersama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada setidaknya 3 langkah untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Apa itu? Ya, yang pertama adalah tarkul ma'ashi. Ya, apa itu tarkul ma'ashi? Tarkul ma'ashi ini adalah kita menghindari atau meninggalkan perkara-perkara yang akan menghapus pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Artinya ma'asyi itu dari kata maksiat gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menjadikan pahala kita itu tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga kalau kita nggak berhati-hati dari tarkul ma'asyi ini, ibadah Ramadan yang kita lakukan itu hanya sebatas penggugur kewajiban, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Contoh sederhana saja, ya. Ketika saya itu sebelum bulan Ramadan kemarin, pesantren saya itu kedatangan tamu dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Itu pesantren-pesantren yang memang punya regulasi dengan pemerintahan Turki. Jadi pesantren-pesantren ini punya jaringan, alumni-alumninya pasti diberangkatkan ke Turki. Kemudian yang mereka itu izin ke pesantren kita untuk presentasi agar para santri lulusan itu bisa dapat beasiswa melanjutkan ke Turki. Nah, ada satu hal yang saya itu tidak memahami mereka. Apa itu? Ketika setelah selesai presentasi menjelaskan kepada para santri, sebagaimana kita itu kayak tuan rumah pasti nyuguhi tamu gitu ya. Kita kasih makan biar makan bareng gitu. Apa jawabannya dari tamu ini? Dari ya para pimpinan Pondok Pesantren Sulaimaniyah ini, beliau mengatakan dengan pelan banget, "Ustadz, izin banget, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak berkenan memakan apa yang Ustadz sajikan." Bisa bayangin enggak kira-kira? Kerasan itu, ya Allah gitu. Ternyata saya baru paham, beliau menjelaskan hadis ini. Nah, ini penting sekali untuk kita bahas ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Nah, Ustadz izin saya bertanya, beliau begitu, Ustadz tahu enggak yang menyembelih ayam ini siapa? Enggak, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, saya enggak tahu. Maka dari itu Ustadz, kami tidak mau makan ayam kecuali ayam yang kami sembelih sendiri. Masya Allah, ini betapa waroknya luar biasa. Kalau begitu langsung saya panggil salah satu santri yang khidmat itu ya, carikan ikan. Kita kan tahu kalau ikan itu nggak perlu disembelih siapapun ya, pokoknya ikan itu dijamin pasti halal. Langsung digantikan ikan, mau makan ya, Masya Allah. Baru kita ya Allah, selama ini kita asal saja, sementara mereka itu benar-benar sungguh-sungguh memegang, yakin dengan hadis ini. Artinya apa? Sholat-sholatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya gak akan dapatkan pahala di sisi Allah kalaulah seandainya ada sesuatu yang itu ternyata gak halal masuk ke dalam perutnya. Kemudian dilanjutkan diskusi, beliau mengatakan, Ustadz benar-benar memperhatikan gak fenomena di pasar tentang ayam itu? Perhatikan bagaimana mereka menyembelihnya. Ini belum tentang menyebutkan asma Allahnya, tapi perhatikan sembelihannya. Itu kebanyakan hanya dicatut saja. Apa tuh? Dicatut cuman lubang cuil dikit itu memenuhi kaidah untuk apa? Benar-benar terpotong jalur darahnya atau tidak, yang semuanya itu ini menyiksa atau sungguh-sungguh menyembelih gitu. Masya Allah, saya kok nggak pernah sampai sedetil itu gitu ya, Masya Allah. Maka banyak ya ilmu ketika kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang solih ya, orang-orang yang senantiasa warok, berhati-hati dari hal-hal yang Masya Allah ya, masuk ke dalam tenggorokannya, masuk ke dalam perutnya. Karena sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut kita yang itu apabila ternyata tidak halal, itu juga ternyata menjadikan asbab tidak diijabahnya doa-doa kita. Lah niki hati-hati sekali. Betapa banyak dan sering kita mendapati para asatid kita mengatakan waktu-waktu yang sangat mustajab, dan salah satunya adalah apa? Doanya orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka. Mustajab dah itu doanya, mustajab, tapi selama ini kok nggak diijabah. Nah niki hati-hati, kenapa ini kok nggak diijabah gitu ya. Dalam Arba'in Nawawi juga disebutkan ya, hadis Arba'in Nawawi ada satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang kakek-kakek, seorang musafir, bajunya itu udah sampai lusuh sekali, beliau berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal dalam riwayat yang lain, orang yang menyebutkan kalimat ya Rob itu pasti diijabah oleh Allah. Ketika menyebut nama Allah itu dengan ya Rob, itu dekat banget dengan Allah, pasti diijabah. Ini kenapa kok nggak diijabah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, bagaimana mungkin ia diijabah sementara pakaian yang ia kenakan adalah pakaian yang haram, sementara makanan yang masuk dalam mulutnya adalah makanan yang haram, maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Na'udzubillah ya, tsumma na'udzubillah. Maka ini juga harus kita cek, bukan hanya sesuatu yang masuk, tapi juga yang ya datang ke dalam rumah kita. Ya. Jadi pintu-pintu dalam rumah kita kan banyak ya, bisa dari suami, dari istri, dari anak. Nah, ini juga kita harus pastikan. Maka hindarilah perkara-perkara yang syubhat, yang ini ragu, ini punya siapa, mending ditinggalkan. Karena ini juga mungkin ada yang pernah dengar budak-budak solihah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang pernah dengar nggak kira-kira? Sa'ad bin Abi Waqqas, siapakah beliau? Ada pernah dengar? Ini salah satu sahabat Nabi, pernah jadi panglima perang, tapi terkenalnya beliau itu pemanah ulung. Kalau sekarang, zaman sekarang mungkin sniper gitu ya, penembak jitu gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal, bahkan sampai Rasulullah sudah wafat sekalipun, setiap tutur katanya itu diijabah oleh Allah. Musim terik ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta kepada Allah hujan, langsung turun hujan. Ada orang yang nggak sehat, dimintakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah, diberikan sembuh, langsung sembuh. Nah, ada apa nih di balik Sa'ad bin Abi Waqqas? Para sahabat penasaran. Maka pada sowan ke tempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Sodiki, ya Masya Allah, apa rahasianya kok bisa setiap tutur katamu itu diijabah oleh Allah? Apa jamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, ini ada kaitannya dengan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, perhatikanlah apa-apa yang kamu makan. Syaratnya cuma itu ternyata. Artinya apa? Dengan memperhatikan itu, jangankan yang haram, yang syubhat saja beliau menghindari, yang makruh saja beliau tidak mau makannya. Saking berhati-hatinya dari makanan, itu ternyata ada hubungannya, erat kaitannya dengan mustajabnya doa-doa kita. Nah, berikutnya ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad ya, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang berpuasa. Perhatikan kalimatnya ya, membatalkan pahalanya, bukan membatalkan puasanya.
hanya membatalkan pahalanya aja, tapi tidak menggugurkan puasanya. Jadi disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah berdusta, yang kedua berghibah, yang ketiga adalah adu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu. Perhatikan dari 5 tadi, yang 4 ini ternyata bersumber dari satu titik yang sama. Dari apa? Lisan ternyata, ya Masya Allah. Kemudian yang kelima barulah memandang sesuatu dengan syahwat, ya Masya Allah. Maka ini juga kaitannya dengan pertemuan kemarin, betapa lisan itu sangat penting sekali untuk kita jaga. Banyaknya amal, kalaulah ternyata kita belum bisa menjaga lisan kita, ternyata menjadikan asbab orang lain tersakiti hatinya karena keberadaan kita, seluruh amal ibadah kita ternyata itu nanti saat dihisab tidak ada sedikit pun. Ya, kemarin yang kita bahas di kitab Adabul Mufrad, ada seorang fulana ahli puasa, ahli sholat malam, ahli sedekah, tapi kerap kali menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa jawabnya Rasul? Ahli nar. Ternyata dia ahli neraka. Kenapa? Ibarat kita itu ngumpulin pahala ibarat air dikumpulin dalam ember, ternyata dengan lisan yang belum terjaga, itu ember itu ada lubangnya. Kira-kira saat kita sudah ngumpulin air banyak, dibawa pulang ke rumah, ada sisanya nggak airnya? Samalah dengan orang-orang yang pede dengan amal baiknya di dunia banyak, merasa nanti di akhirat di hari penghisapan, yes, amal saya ini banyak ini. Ternyata pas dihisap lah, kok nggak ada sama sekali, ternyata kemana? Ternyata habis disebabkan oleh apa? Tadi belum bisa menjaga lisannya, ya, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi tarkul ma'asyi ini sangat penting sekali. Nah, yang kedua adalah, kalau tadi yang pertama adalah tarkul ma'asyi, yang kedua ini sebenarnya masih ada hubungannya, tapi kita menyebutnya dengan perbaikan ruhiyah. Makanya tadi kita ada salaman gitu ya, saling bersalaman ini kan dalam Islam luar biasa. Ini menggugurkan dosa-dosa kita, bahkan sampai sebelum tangan kita lepas. Ketika kita salaman ini dosa-dosa kita berguguran. Ya Masya Allah. Apalagi saling apa tadi? Saling mendoakan. Saling mendoakan itu Masya Allah fadilahnya luar biasa. Kalaulah kita, mungkin ya, kenapa kok doa-doa kita itu belum juga diijabah? Karena ada sebuah hadis yang sangat masyhur, kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua ya setiap ya, kalau kullu itu setiap, berarti tanpa terkecuali. Semua anak turun Adam itu pasti punya khata'un, pasti punya dosa. Artinya apa? Dan tadi ada hadis juga sebutkan, sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh apa tadi? Dosa yang dilakukannya. Maka kalaulah doa kita itu tidak bisa secara, kalau langsung ke atas itu namanya apa? Vertikal atau horizontal? Nah, kalaulah selama ini yang kita andalkan doa kita secara vertikal itu kok nggak mudah gitu ya, kok nggak langsung terijabah, bisa jadi ini adanya sesuatu yang menghalangi apa tadi? Dosa-dosa kita. Maka gunakanlah cara yang istimewa, yakni dengan cara horizontal. Maksudnya gimana? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya, maka akan ada malaikat yang menjadi wakil baginya seraya berkata, amin walaka bimislin dzalik. Engkau pun akan mendapatkan seperti apa yang kau doakan. Masya Allah. Perhatikan ini, kalau kita nggak bisa doa ke atas itu kok nggak dijabah-dijabah, mulailah dengan mendoakan orang lain terhadap apa yang menjadi hajat kita, itu semoga juga terjadi kepada orang-orang sekitar kita. Maka kita akan dapat doanya malaikat. Kalau malaikat itu punya dosa enggak kira-kira? Enggak. Maka kalau malaikat langsung amin, ini mustajabnya luar biasa. Jadi kalau kita vertikal tidak bisa, kita dengan horizontal akan ada malaikat mengaminkan, menghantarkan doa kita ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan lebih mustajab. Nah, kebanyakan orang tidak mau mengamalkan ini. Kalaupun tahu belum tentu mau, ya. Kenapa? Karena banyak orang kena namanya penyakit hati, nggak mudah melihat orang lain tuh lebih bahagia dibanding dengan kita. Padahal kalau kita pengen bahagia harus utamakan ini dulu. Nah, inilah pentingnya kita menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Agar apa? Sungguh-sungguh kita mendapatkan semuanya dari berbagai sisi kita jalani. Masya Allah. Nah, kita itu kan biasanya tahu ya ada namanya lampu merah. Lampu merah itu secara sunatullahnya kan ada hijau, merah, ada kuning, betul ya? Coba kita perhatikan. Kalau secara sunatullah yang namanya merah harusnya kita berhenti atau jalan? Nah, tapi biasanya belum tentu nih ya, udah tahu merah itu berarti aku jalan aja. Tapi pertanyaan saya, yang di jalan-jalan nasional, jalan provinsi itu ya, Masya Allah. Kalau ada lampu merah, sunatullahnya harusnya ada apa? Harus berhenti. Tapi pernah enggak kita melihat di lampu merah boleh untuk lewat, bahkan dikawal para polisi? Siapakah mereka itu? Ada ambulan, betul ya? Ada pemadam kebakaran, gitu ya? Ada pejabat, betul ya?
Dikawal oleh polisi kan? Artinya apa? Kadangkala hidup kita budak-budak solihah, kita itu kadangkala kan di atas, kadang di bawah. Ini sunatullah. Kadang mudah, kadang gak mudah, itu sunatullah. Tapi pengen gak kira-kira seperti tadi? Harusnya ada fase kita itu lampu merah. Harusnya ada fase lampu merah. Harusnya kita berhenti, harusnya kita di bawah. Tapi kok malah justru dikawal oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Pengen gak kira-kira? Ternyata ini tadi harus kita amalkan. Apa tadi? Perhatikan, kenapa ambulan itu malah dikawal para polisi? Karena hajatnya itu bukan untuk hajat dirinya sendiri saja. Dia ada hajatnya untuk orang yang mau diantarkan atau yang dijemput. Perhatikan pemadam kebakaran, hajatnya bukan untuk dirinya sendiri, betul kan? Para pejabat hajatnya untuk orang banyak. Nah, pertanyaannya, selama ini doa kita bagaimana? Kalau doa kita hanya fokus dengan saya, ya Allah, saya pengen lunas ya Allah, kan hanya pengen kita saja kan. Nah, selama ini coba mulailah dilatih dengan apa? Ya Allah, lunaskan orang-orang seperum Wiratama 1 ini yang punya hutang, ya Allah, lunaskan ya Allah. Otomatis ya malaikat akan berkata apa? Amin. Nah, maka yang lain dapat, kita pun juga dapat. Dan kadangkala yang lebih sering terjadi, kita yang dilunaskan duluan. Kenapa? Karena tadi doanya kita yang berjalan, sementara yang ke kita itu doanya siapa tadi? Malaikat. Masya Allah. Maka ini harus kita perbaiki ruhiyah kita, karena ini erat kaitannya hubungannya dengan apa? Ketulusan hati kita, menjaga hati kita. Nah, berikutnya lagi budak-budak solihah ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW ini bersabda, setiap pekan, artinya dalam satu minggu ya, dalam satu minggu semua amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 2 kali dalam 2 hari. Hari apa itu kira-kira? Hari Senin dan Kamis. Nah, perhatikan dari hadis ini, nanti saya bacakan ulang ya. Setiap minggunya semua amal perbuatan manusia ditunjukkan kepada Allah sebanyak 2 kali, yakni pada hari Senin dan Kamis. Lalu setiap hamba yang beriman itu diampuni, kecuali, nah ada kecualinya nih. Siapa? Syahna itu adalah menyimpan kebencian dalam hatinya. Ada dendam, dengki, dongkol, benci, masih ya belum bisa memaafkan orang lain. Ini amal ibadah kita yang banyak itu ternyata belum disetorkan ke Allah, masih ditampung dulu dalam tabungan amal. Maka sampai dengan saat ini kok kita belum dapatkan fadilahnya, keutamanya, ya wajar, belum disetor karena selama ini masih ada orang-orang yang belum kita maafkan. Masya Allah. Nah, ini penting sekali untuk menjaga hati ini di bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira yang pengen dapat ampunan Allah itu kita atau orang lain kira-kira? Nah, kalau laki yang pengen benar-benar adalah kita, ya maka tidak ada cara yang lain selain dimulai dari diri kita untuk mengikhlaskan, untuk memaafkan. Dan kadangkala biasanya hal-hal yang tidak mengenakan di hati kita itu biasanya justru dari orang-orang terdekat, ring 1 dalam diri kita, yang seringkali interaksinya sangat dekat dengan kita. Nah, maka sungguh-sungguh yuk kita latih di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki kondisi hati kita. Kita lepaskan semua syahna itu, ya, dendam, dengki, dongkol ya, dan hal-hal yang tidak positif dalam hati kita. Karena yang rugi bukan orang lain, tapi malah justru diri kita sendiri, insyaallah. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, kenapa kalaulah di bulan Ramadan itu kan ada hadis yang sangat masyhur bahwa setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga terbuka. Kan ada jelasnya ini sahih, setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa di Ramadan itu masih banyak maksiat? Kira-kira kenapa kira-kira budak-budak solihah? Ada yang bisa bantu? Kan Ramadan itu kan syaitan-syaitan dibelenggu, betul kan? Artinya sudah gak ada was-was lagi. Was-was itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya was-was. Was-was itu kan bahasa Arab, artinya bisikan. Kan bisikan-bisikan syaitan sudah gak ada. Tapi kenapa masih banyak maksiat kira-kira? Kira-kira kenapa? Ternyata, Masya Allah, memang syaitannya sudah dibelenggu. Tapi ternyata para ulama mengatakan manusia itu dibekali oleh Allah berupa juga nafsu. Nafsu itu yang apabila tidak terkendali dengan baik itu lebih keji dan lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Bisa dibayangin, syaitannya sudah dibelenggu, tapi kita punya nafsu. Yang nafsu ini apabila tidak senantiasa kita sadari, kita kendalikan, maka itu akan lebih membahayakan diri kita dibandingkan dengan 70 syaitan. Bisa bayangin, satu syaitan saja bisa menyebabkan orang itu pindah akidah. Tidak akidah, satu syaitan saja. Tapi ternyata nafsu kita itu lebih bahaya daripada berapa tadi? 70 syaitan. Maka
Yuk senantiasa di bulan Ramadan inilah akademi terbaik untuk berlatih mengendalikan nafsu kita. Karena Ramadan ini adalah satu bulan untuk benar-benar mengecas hidup kita, melatih diri kita agar nanti bisa menjalani 11 bulan berikutnya dengan yang terbaik. Nah, maka bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan nafsu kita? Ternyata Allah itu sudah sediakan langkahnya, caranya. Apabila kita sungguh-sungguh menjalaninya, kita akan mampu mengendalikannya. Jadi ada 2 langkah untuk mengendalikan nafsu kita. Yang pertama, latihlah diri kita untuk senantiasa menahan lapar. Orang itu kalau senantiasa terjaga dari rasa lapar terus gitu ya, dia mau berbuat sesuatu, bergejolak ambisi yang besar, itu akan lunak. Ya, akan melunak. Nah, maka Allah kasih hari-hari spesial di bulan Ramadan selama berapa hari kita latihan untuk menahan lapar. Ya, 29 sampai 30 hari, betul kan? Yang kedua adalah kalaulah sudah dikasih rasa lapar di dalam tubuh kita, tambahlah dengan amal-amal kebaikan yang banyak. Ini ditimpa dengan perbuatan-perbuatan amal yang banyak. Ini nanti nafsu akan mudah terkendali. Karena nafsu itu laksana kuda. Apabila kita sudah naik kuda, kalau kita nggak bisa mengendalikan kuda, kita akan dikendalikan oleh kuda. Kita nanti akan dibawa kemana-mana tanpa kita mampu mengekangnya, malah justru membahayakan kita. Tapi kalau kita bisa mengendalikan nafsu, kuda itu bermanfaat untuk kita. Jadi nafsu itu bisa bermanfaat, bisa juga membahayakan diri kita. Maka salah satu latihan terbaik adalah di akademi Ramadan ini ya, sungguh-sungguh kita latih untuk memperbaiki hawa nafsu kita. Berikutnya ya, yang terakhir tadi ya kita bahas kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh imanan dan ihtisab ya, wahtisaban kan ihtisab, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pertanyaannya adalah iman yang seperti apa? Dan ihtisab itu apa? Nah, ini nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Yang pertama, kalaulah iman, selama ini kan kita tahu bahwa iman itu adalah apa? Bahasa Jawanya apa? Pitados gitu. Benar-benar kita itu yakin, percaya, kita bersaksi gitu ya, sungguh-sungguh dibenarkan dengan lisan, benar-benar kuat di hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini kan iman. Tapi iman yang seperti apa yang menghadirkan ampunan dari Allah? Ternyata iman itu ada 3 tingkatan, ada 3 makom iman kita. Yang pertama disebut dengan namanya ahlut ta'at ya. Imannya masih di basic dasar. Orang-orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah hanya karena takut dengan siksa neraka. Ada nggak kira-kira seperti ini? Banyak. Boleh nggak? Boleh, tapi makamnya masih dasar sekali. Maka hadirnya ampunan ya tidak sungguh-sungguh banyak, ya hanya sekedarnya saja dapatnya. Contoh ya, orang-orang seperti ini apa? Ya dia melakukan perkara-perkara yang wajib hanya untuk menggugurkan kewajiban, buru-buru kemerungsung. Contoh, kalau pas sholat, kalau pas ada orang lain khususnya luar biasa, apalagi kalau ada mertua gitu ya. Tapi kalau pas sendiri cepat banget, set. Nah, ini udah kelihatan hanya untuk menggugurkan kewajiban, bukan sungguh-sungguh di hati. Hanya takut nanti kalau saya ninggalin sholat nanti saya dosa gitu aja contohnya. Atau misalnya gini, melakukan yang wajib tapi yang makruh masih jalan terus. Ini masih di ahli ta'at. Jadi hanya takut kalau dapat siksa neraka saja. Nah, derajat yang kedua, makom iman yang kedua adalah ahlul ibadah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya karena ingin dapatkan surga. Ada nggak seperti ini? Banyak. Boleh nggak? Boleh, tapi ini makomnya masih di dasar. Artinya apa? Sama Allah itu masih hitung-hitungan. Sama Allah itu kita masih apa sifatnya? Berdagang sama Allah. Saya nggak mau rugi, pokoknya saya pengennya untung. Untung saya adalah surga pokoknya. Nah, coba bayangin, kalau Allah nggak ciptakan surga dan neraka, berarti artinya kita nggak ibadah dong sama Allah. Nah, ini juga nggak tepat akhirnya. Tapi boleh di makom itu. Tapi ini masih belum yang imanan yang dimaksud dalam hadis tersebut, yang mendapatkan ampunan dari Allah ya sungguh-sungguh. Jadi, kalaulah ya tadi yang ahlu ta'at itu ibadah hanya karena takut dengan neraka. Ini apa bedanya ibadahnya seorang budak? Di zaman Rasul budak itu kan nggak digaji, tapi dia cuma takut sama majikan saja. Terus kalaulah ibadah ahli ibadah itu apa bedanya dengan para pedagang yang dia melakukan sesuatu hanya karena fokus cari profitnya saja, dapat surganya saja. Nah, yang ketiga inilah yang penting, namanya adalah ahlullah. Ahlullah ini benar-benar sungguh-sungguh dalam amal ibadahnya, bukan lagi fokus kepada surga ataupun neraka, tapi lillahi ta'ala, benar-benar hanya karena cinta kepada Allah, berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali di level ahlullah ini. Makanya para salafus saleh ngajarin kita. Contoh, kalau kita bekerja di bulan Ramadan ini, ibadah nggak kira-kira?
ibadah. Maka dari mbah-mbah saya dulu tuh ngajarin gini, kalau kamu berangkat kerja, niatin dalam diri sebelum berangkat, nawaitu ibadah lillahi ta'ala, atau istilah kalau bahasa Jawanya niat ingsun gitu ya, saya niat ibadah lillahi ta'ala. Perhatikan kalimat terakhirnya, hanya mengharap ridhonya Allah, mau untung ataupun enggak, yang penting sudah lillahi ta'ala, kita akan dapat semuanya. Contoh lagi, kalau kita mau niat puasa, biasanya para imam setelah selesai tarawih kan mimpin tuh bareng-bareng. Niatannya puasa, ujungnya apa? Ujung dari semua niat itu apa? Nawaitu shauma ghadin anada ifardhi syahri ramadhana hadisanati. Ujungnya pasti lillahi ta'ala. Di sini tidak ada para salafus saleh mengajari semua niat kita. Mau niat sholat, niat jadi imam, jadi makmum, niat puasa, li jannah, itu ada nggak kira-kira? Saya pengen dapat surga, saya tak melakukan ini, saya tak sholat duha biar saya ini lunas, itu ada nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau sholat duha pasti ujungnya niatnya apa? Lillahi ta'ala. Inilah sebenarnya para salafus saleh ngajarin kita untuk sungguh-sungguh dalam berbuat sesuatu, niatkan lillahi ta'ala, untuk di ahlullah, di maqam ahlullah. Dan ada dua sayap keimanan yang ini nggak bisa lepas dari semuanya. Kalau ingin menaikkan level imanan kita di ahlullah, maka kepakkanlah dua sayap keimanan ini. Apa ini dua sayap keimanan? Sayap sebelahnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan sayap keimanan itu ada dua. Sayap yang sebelah namanya adalah sabar, sayap yang sebelah namanya adalah syukur. Kedua-duanya ini tidak bisa hanya salah satu. Ibarat pesawat atau sayapnya burung, kalau cuma punya satu nggak bisa terbang dia, maka iman nggak akan naik. Makanya di Ramadan ini kita dilatih untuk apa? Menahan diri, untuk bersabar, tapi juga mengambil hikmah kita bersyukur. Bayangkan orang-orang di luar sana nggak hanya 1 bulan saja menahan diri dari lapar, tapi sepanjang tahunnya. Kita juga harus sabar dan syukur dua-duanya. Dan tanda kesempurnaan iman seseorang ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya tadi ada yang game kita saling berpelukan, ini ada hubungannya dengan ini. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13 disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang, artinya apa? Dia sudah beriman tapi nggak sempurna imannya. Sebelum apa? Sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maknanya apa? Iman kita akan naik derajatnya, akan lebih sempurna manakala kalau kita pengen didengar orang lain, bolehlah kita mendengar orang lain. Kalau kita pengen diperhatikan orang lain, bolehlah kita memperhatikan orang lain. Tapi selama ini kan kita fokusnya apa? Fokus diri kita sendiri. Maka itu tanda belum sempurnanya iman kita. Kalaulah kita sempurna iman kita, itu akan ada di makom namanya derajat itsar, yang kita itu akan mementingkan orang lain melebihi meskipun kitanya pun juga membutuhkannya, insyaallah. Nah, yang terakhir, kalau tadi kan imanannya, ini ihtisab dulu saja ya. Ini udah mulai detik-detik ya, insyaallah. Ihtisab, apa itu ihtisab gitu ya? Ihtisab ini kan para salafus saleh menerjemahkan ihtisab itu kan hanya mengharap pahala dari Allah gitu kan. Nah, sesungguhnya kalimat ihtisab ini benar tentang di level iman yang tertinggi tadi. Akan tetapi ini lebih kepada orientasinya di zona intentionnya, di zona niatnya. Pernah dengar tidak kira-kira? Ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan orang yang pertama kali akan dihisap oleh Allah dan masuk ke dalam neraka. Ada yang pernah dengar tidak kira-kira, bunda-bunda sekalian? Mereka ternyata bukan ahli maksiat. Ketiga-tiganya ini seorang ahli ibadah. Nah, ini hati-hati ini karena apa? Karena nggak ihtisab, tidak sungguh-sungguh mengharap itu ya balasannya dari Allah, yang sungguh-sungguh tidak lurus niatnya. Ini saya sebutkan hadisnya ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian ya ada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini meriwayatkan banyak sekali hadis ya. Jadi banyak sekali hadis itu pasti datangnya awalnya dia apa? Qala ya Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu termasuk yang sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Tapi sesungguhnya Abu Hurairah itu dekatnya dengan Rasul itu baru 4 tahun atau 10 tahun terakhir. Jadi setelah Rasulullah sudah hijrah. Jadi bukan yang mendampingi Rasul sejak di Mekah, bukan. Nah, ada satu kejadian menarik ketika Abu Hurairah ini berjalan mengelilingi pasar Madinah. Tiba-tiba dicegat para sahabat yang lain. Berarti ini di masa tabi'in ya, Rasulullah kan sudah wafat. Jadi di masa setelah sahabat. Kemudian ditanya, "Ya Abu Hurairah, tolong beritakan kepadaku, berikan ilmu kepadaku suatu hadis yang hadis itu belum pernah disampaikan Rasul kepada sahabat yang lainnya." Kemudian Abu Hurairah baru ingat, "Oh iya, saya ingat,
ada satu hadis yang hadis ini hanya disampaikan Rasul kepada saya dan belum pernah saya sampaikan kepada yang lain. Langsung semuanya penasaran, langsung semuanya ngerubunin ya, berkumpul mengelilingi Abu Hurairah ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau kemudian memulai hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucapkan kalimat itu, beliau mengingat-ingat kembali hadisnya, beliau langsung keringat dingin, pingsan. Kemudian dikasih minum, ya disadarkan, suruh memulai lagi hadisnya. Ketika mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat-ingat lagi hadisnya, pingsan lagi. Saking dahsyatnya hadis ini. Sampai ketiga kali pingsan lagi. Nah, kira-kira mau dilanjutkan buatan? Nanti tidak pingsan mungkin. Nanti kalau pingsan dengan sengaja nanti membatalkan puasa nanti. Masyaallah. Nah, ternyata apa hadisnya? Ini adalah tentang 3 golongan ahli ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah, justru ini orang-orang ahli ibadah yang dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, naudzubillah ya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah golongan orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Perhatikan, amal ibadah kita dibanding orang yang berperang di jalan Allah itu kita nggak ada bandingannya. Mereka nggak tidur ya siang malam demi membela agama Islam. Tapi ternyata apa yang terjadi saat Allah panggil golongan orang pertama ini, kemudian ditanya oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kamu gunakan? Maka golongan orang pertama ini menjawab, sungguh ya Allah, aku tidak tidur siang, tidak tidur malam, aku gunakan untuk berperang membela agamamu ya Allah. Apa jawabnya Allah? Kadzabta, kamu dusta. Para malaikat langsung mengikuti semua yang menghisap, langsung mengucapkan kalimat yang sama, kadzabta, kamu dusta, kamu dusta. Kemudian Allah menjelaskan, sesungguhnya kamu dulu melakukan itu hanya karena kamu ingin disebut-sebut sebagai seorang pemberani, seorang yang syahid, seorang yang Masya Allah, pahlawan. Sudah aku kasih itu, aku kabulkan di dunia, tapi tidak di akhirat. Ini karena gak tepatnya niat ternyata. Hanya cuma pengen dapat dunia saja, maka gak dapat akhirat. Kemudian oleh Allah diapakan? Panggil malaikat, dia dijantur. Tahu dijantur gak kira-kira? Kalau saya dulu maknaninya itu dijantur itu. Dijantur itu kaki taruh di atas, kepala di bawah. Diseret, mukanya itu di bawah, diseret, kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Ini makanya sampai Abu Hurairah gemeter ketika menceritakan ini. Kenapa? Karena banyak teman-temannya sahabat Abu Hurairah yang juga wafat mati syahid. Yang kedua, golongan kedua siapa? Orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Coba perhatikan, ini kan amal ibadahnya bagus nggak kira-kira? Bagus, tapi ternyata belum tentu menghadirkan keselamatan kalau niatnya nggak tepat. Kemudian saat dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kamu gunakan? Sungguh ya Allah, aku gunakan untuk belajar Al-Quran. Aku seringkali tidak tidur malam hanya untuk apa? Belajar Al-Quran. Dan aku pun mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa jawabnya Allah? Kadzabta, dusta. Maka para malaikat juga semuanya mengikuti, dusta, dusta, dusta. Kemudian Allah menjelaskan, kamu dulu melakukan itu hanya karena kamu ingin disebut-sebut sebagai orang yang ahli ilmu, orang yang alim. Kamu dapat gelar itu di dunia, sudah aku berikan, tapi tidak aku berikan di akhirat. Kemudian diseret dengan kondisi yang sama, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Kemudian siapakah golongan orang yang ketiga? Ternyata ini juga ahli ibadah lagi. Ini orang-orang yang terkenal dengan kedermawanannya. Nah, ini hati-hati sekali. Orang-orang yang banyak sekali memberikan sedekah kepada kerabat, keluarga, tetangganya. Saat dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kamu gunakan? Kemudian mereka menjawab, sungguh ya Allah, aku selalu gunakan nikmat yang kamu berikan kepadaku, itu aku gunakan untuk apa? Aku bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan. Maka Allah pun menjawab, kadzabta, kamu dusta. Para malaikat ikut juga menjawab, kadzabta, 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 kamu dusta, sungguh kamu dusta. Kemudian Allah menjawab lagi, kamu melakukan itu hanya karena kamu ingin disebut-sebut sebagai seorang yang loman, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang senang berbagi. Semua itu sudah aku kasih. Keinginanmu itu sudah aku kabulkan di dunia, tapi tidak di akhirat. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita menjaga di bulan Ramadan ini seluruh amal ibadah kita dengan penuh ihtisab, wahtisaban, benar-benar mengharap ridhonya Allah ya. Jangan sampai ada maksud-maksud yang lain. Contoh, simple aja, saya tak puasa biar saya sekalian diet. Ada nggak? Ya dapat dunianya tapi nggak dapat akhirat ya. Ada nggak kira-kira? Ya ada kan ya. Hati-hati nih, dari hal-hal yang sederhana. Ternyata puasa kita nggak dapat apa-apa, pahalanya nggak dapat, ya dapat dietnya saja. Ya dikasih sama Allah. Allah kan maha adil. Gitu. Saya tak melakukan ini karena saya ingin dapat ini ya.
wajar Allah akan kasih. Makanya kayak sholat duha, saya pengen banyak rezeki lancar, ya dapat rezeki dunia saja tapi tidak di akhiratnya. Makanya diajarkan mau niat sholat apapun ya pasti ujungnya apa? Yang sunnah maupun yang wajib ya sunnatalillahi ta'ala atau fardalillahi ta'ala, pasti lillahi ta'ala. Inilah para salafus saleh mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh ihtisab, hanya beramal, berbuat sesuatu mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap yang lainnya. Kalaulah kita fokusnya kepada akhirat, insya Allah dunianya pun juga akan mengikuti kepada kita. Nah, sebagai penutup, ada satu makalah yang sangat masyhur dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini kan detik-detik di mana ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Nah, ada satu makalah, satu ibarah, satu nasihat yang bisa kita ambil ibrah pelajaran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak ada yang lebih aku sesali dibandingkan penyesalanku saat matahari itu terbenam. Apa itu? Umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Maka di waktu juga nih ya, di waktu ketika Abdullah bin Mas'ud membuat makalah ini, ya di waktu-waktu seperti ini ya, kita banyak bermuhasabah sungguh-sungguh agar tidak menjadikan penyesalan kita nanti saat di alam barzah, saat di akhirat. Maka maksimalkan momentum terbaik di bulan Ramadan ini, yang mana segala sesuatu amal ibadah itu dilipat gandakan, maka gunakan sebaik-baiknya. Allah alam bisawab. Saya tutup bersama-sama dengan doa. Semoga doa ini benar-benar sungguh-sungguh menghadirkan dihadirkannya solusi, petunjuk dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi, dan kita terjaga dan dijaga senantiasa di zona taat, di zona muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji hanya untuk Engkau ya Rabb, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah kami ini mengadu ya Rabb, wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan ya Rabb. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung kami, Engkaulah sebaik-baik penolong kami ya Rabb. Maka jadikanlah Engkau hadirkan pertolongan dan perlindungan atas segala kehidupan kami maupun keluarga kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, lapangkanlah jalan terang dari setiap aktivitas, kesibukan dan juga rutinitas kehidupan kami ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami khususnya di bulan Ramadan ini ya Rabb. Begitu pula dengan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sungguh sayangilah mereka dengan sungguh-sungguh ya Rabb, dengan rahmat-Mu ya Rabb, dengan rahmat dan rahim-Mu ya Rabb, sebagaimana mereka sungguh-sungguh menyayangi kami, membesarkan kami di waktu kecil ya Rabb. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang solih-solihah ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami termasuk mereka-mereka yang mampu menyejukkan hati kami ya Rabb, dan menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Rabb. Allahumma rahamna, sayangilah kami ya Rabb, kasihilah kami, wajburna, cukupkanlah kekurangan kami ya Rabb, warfa'na, angkatlah derajat kami ya Rabb, warzuqna, limpahkanlah kepada kami rizkimu ya halan thayyiban, wahdina, berikanlah petunjukmu, solusi, jalan terang atas segala persoalan dalam hidup ini ya Rabb, wa'afina wa'fu anna ya Allah, maafkanlah kami, sehatkanlah kami ya Rabb, baik yang ada di sini maupun karib kerabat kami, keluarga kami, hadirkanlah kesehatan yang paripurna ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmat-Mu, rezeki-Mu ya Rabb dari langit ya Rabb. Takunu lana idali awwalina wa akhirina, yang kedatangannya menjadikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kami termasuk anak turun kami ya Rabb. Wa ayatan minka, sebagai tanda dari-Mu ya Rabb. Warzuqna, maka berikanlah kami rezeki-Mu, wa anta khairur razikin, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.